Faslun i'lam annahu kama yustahabbul dzikru yustahabbul julusu fi hilaki ahlihi. Kita lanjut mengkaji kitab Al-Adhkarun Nawawi. Fasal, ketahuilah sesungguhnya sebagaimana disunnahkan berzikir. Setiap muslim harus sudah tahu bahwa berzikir itu sunnah. Setiap muslim harus tahu bahwa berzikir itu sunnah. Ketahuilah sesungguhnya sebagaimana disunnahkan berzikir, yustahabbul julusu fi hilati ahli, maka disunnahkan pula duduk bersama orang-orang yang ada di majelis zikir. Sunnah duduk bersama orang-orang yang ada di majelis zikir. Jadi jangan katakan majelis zikir itu majelis bid'ah. Tidak. Sunnah duduk bersama orang-orang yang ada di majelis zikir. Bahkan walaupun kita sekedar duduk tok, tidak ikutan berzikir, itu kita sudah mendapatkan manfaat dari mereka-mereka yang berzikir. Waqad tadhaharatil adillatu ala dzalik. Sungguh telah saling menguatkan dalil-dalil dalam masalah ini, bahwa berzikir sunnah, bahwa duduk di majlis zikir hukumnya pun sunnah. Ini berlaku sebaliknya juga. Ghibah hukumnya haram. Kita mengungkit, kita membuka, menyebarluaskan aib seseorang, itu haram. Ketika ada orang-orang yang sedang kumpul duduk dan materi omongannya materi ghibah, kita ikutan duduk di situ pun hukumnya haram. Duduk bersama orang-orang yang melakukan perbuatan haram, hukumnya haram. Sebaliknya, duduk bersama orang-orang yang melakukan perbuatan baik, hukumnya pun baik. Duduk bersama orang-orang yang melakukan perbuatan sunnah, hukumnya sunnah. Harus difahami. Jangan merasa yang gibahkan mereka, aku cuma duduk doang, gak ikut. Meskipun kita diam, tidak nyumbang saran, tidak nyumbang omongan, bahkan meskipun kita budekkan kuping kita, kita gak ikut dengerin apa yang mereka omong. Ketika kita duduk bersama orang-orang yang ghibah, bersama orang-orang yang menjelek-jelekan orang lain, bersama orang-orang yang menyebarluaskan keburukan orang lain, kita ikut mendapatkan dosa haram, dosa ghibah. Berlaku sebaliknya, orang-orang melaksanakan sunnatullah, melaksanakan amalan sunnah, apa mereka sedang tadarus Quran, apa mereka sedang bersama-sama berzikir, lalu kita duduk di situ. Walaupun kita tidak ikut berzikir, kita duduk di situ sampai mereka selesai, kita mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala zikir. Tentang duduk bersama siapa, apa yang kita dapatkan, di Al-Quran ada setidaknya 2 ayat. Pertama di An-Nisa ayat 140.
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب sungguh telah diturunkan atas kalian di dalam kitab, dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-An'am ayat ke-68. An ini mukhaffafah. Idza sami'tum ayatillah, jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan Al-Quran, yukfaru biha, kok ayat Allah itu diingkari, wa yustahza'u biha, ayat Allah kok dilecehkan, dibuat permainan. Jika kalian mendengar ada orang-orang yang melakukan hal itu, atau bahkan mungkin ada mubalik yang justru melecehkan ayat Quran. Apa ada mubalik melecehkan ayat Quran? Secara maknawi ada. Al-Quran melarang kita menghina, mencaci maki orang lain. Ketika ada seorang mubalik kok menghina, mencaci maki pihak lain, berarti dia sedang melecehkan ayat Quran. Nah, perintah Allah, jika kita mendapati hal seperti itu, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Pada mulanya bersama mereka orang-orang kafir yang menghina, melecehkan ayat Quran, menghina, melecehkan Allah, menghina, melecehkan Rasulullah. Tapi ternyata melecehkan Allah, Rasulullah, ayat-ayat Allah ini juga dilakukan. Ada muslim yang kita berharap mereka melakukan itu karena khilaf, karena emosi, karena memperturutkan hawa nafsu. Kitab Allah, ayat Allah melarang kita mencaci maki orang lain, dia semangat mencaci maki. Bahkan banyak jamaahnya, mustamiknya yang bangga ketika mau balik berani mencaci maki orang lain. Larangan Allah, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Mereka orang-orang yang melecehkan, menghina ayat-ayat Allah. Hatta yahudu fi hadisin ghairi, hingga mereka berganti pindah ke topik pembicaraan yang lain. Kalau kita tetap duduk di situ, di majlis haram itu, innakum idam misluhum, sungguh kalian jika tetap duduk di situ, duduk di tengah orang-orang yang melakukan perbuatan haram, kalian idam misluhum, berarti kalian sama dengan mereka. Dalam tafsir Jalalain, fil ismi, sama dalam hal mendapatkan dosa. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, sesungguhnya Allah akan kumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di dalam jahanam semuanya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ayat serupa ini ada di surah Al-An'am ayat 68. Jadi kata Imam Nawawi, sebagaimana disunnahkan berzikir, sebagaimana disunnahkan berzikir, disunnahkan pula kita duduk bersama orang-orang yang berzikir, duduk di majelis zikir, duduk di lingkaran orang-orang yang berzikir. Dalil-dalil sahih memperkuat hal itu. Fasaturaddu fi mawadi'iha insyaallah. Kata Imam Nawawi, aku akan hadirkan dalil-dalil itu masing-masing di tempatnya insyaallah. Bahwa majlis zikir adalah majlis sunnah. Majlis zikir
adalah majelis sunnah. Jangan pernah ada yang mengatakan majelis dzikir itu majelis bid'ah, kecuali dari kebodohannya, dari ketidaktahuannya, dalil-dalil sahih atau sekurang-kurangnya hasan. Majelis dzikir duduk bareng-bareng. Ngapain? Berzikir. Perumpamaannya nih, ada 3 kelompok orang. 3 kelompok, mereka semuanya duduk. Katakanlah masing-masing jumlahnya 30. Yang satu saut-sautan ngomong menggunjing orang lain. Yang satunya lagi diam. Tidak ada dan tidak terdengar suara apapun dari mulut mereka. Yang satunya lagi semuanya sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kira-kira dari 3 ini yang mana yang disebut majlis zikir? Apakah yang duduk diam, tidak terdengar suara bacaan apapun dari mulut mereka? Itu bukan majlis zikir. Mereka yang bicara saut-sautan, menggunjing orang lain, itu majlis ghibah. Yang majlis zikir yang mana? Yang mereka yang dari mulutnya terdengar suara zikir bareng-bareng, itu majlis zikir. Nah itu sampai ada yang mengatakan selesai sholat orang-orang berzikir itu bernyanyi. Ini sudah buruk sangka. Kalau mulutnya diam, itu bisa jadi macam-macam. Sekarang sudah jelas mulutnya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat zikir, kok dibilang sedang bernyanyi. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati yang buruk akan memunculkan pandangan kesimpulan yang buruk. Jadi majelis zikir adalah amalan sunnah. Duduk bareng-bareng lalu berzikir. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati bertemu taman surga, riyadul jannah, farta'u, maka bersukarialah kalian di situ. Bersukacitalah kalian di situ. Riyadul jannah, taman surga. Ini istilah pertama yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Taman surga. Karena itu sahabat pun belum tahu apa maknanya. Kalau mereka bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, wahai Rasul, apa yang engkau maksudkan taman surga itu? Apa yang engkau maksudkan taman surga itu? Qala, jawaban Rasul, hilakul dzikri, hilakul dzikri. Taman surga itu adalah majelis-majelis zikir, kumpulan orang-orang yang berzikir. Jadi perintah Rasul, jika kamu bertemu taman surga, bertemu dengan kumpulan orang-orang yang berzikir, farta'u, maka bersukacitalah kamu. Masuk ke situ, nikmati santapan rohani berupa zikir, kalimat thayyibah. Nikmati. Ini perintah Rasul. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk keliling. Ngapain? Yatlubuna hilaqad dzikri, untuk mencari di mana ada majelis zikir. Di mana ada majelis zikir, malaikat ini keliling.
Fa'idha atau alaihim, ketika mereka mendapati kumpulan orang-orang yang berzikir, ketika malaikat ini menemukan sekumpulan orang-orang yang berzikir, hafau bihim, malaikat itu akan langsung diam di atas situ. Dia kembangkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang berzikir. Hadis ini dari riwayat Imam At-Tirmidzi, status hadisnya hasan. Ja'ahadani Allah yakum ajma'in. Di hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Muslim 7032, Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, an Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halqatin min ashabi. Rasul pernah keluar dari rumah mendapati sahabat-sahabat beliau sedang membuat lingkaran, sedang duduk-duduk bareng. Ngapain mereka? Berzikir. Rasul tahu mereka berzikir. Rasul tanya, ma ajlasakum, apa yang mendorong kalian berduduk-duduk seperti ini? Apa yang menyebabkan kalian membuat majelis ini? Kalau para sahabat yang waktu itu membuat majlis zikir menjawab, jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Kami duduk-duduk membuat majlis zikir ini ya Allah. Kami duduk berzikir bareng-bareng. Kami sebut-sebut nama Allah ya Allah. Kami memuji Allah ya Allah. Ya Rasulullah, atas kesadaran bahwa Allah telah berikan hidayah Islam buat kami. Allah telah anugerahkan Islam kepada kami. Jadi kami membuat majlis zikir, kami melakukan zikir bareng-bareng sebagai ungkapan syukur atas hidayah Islam yang sudah Allah berikan pada kami. Qala, kata sahabat Muawiyah, Rasul nanya lagi, Allahumma ajlasakum illa da. Demi Allah, kalian duduk-duduk berzikir ini motivasinya itu sebagai ungkapan syukur pada Allah, bukan yang lain. Di riwayat yang lain, para sahabat menjawab, demi Allah ya Rasul, kami lakukan majlis zikir ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Lantas Rasul pun bersabda, amma inni lam astakhlifukum tuhmatan lakum. Adapun aku bersumpah kepada Allah, bertanya pada kalian, demi Allah, betulkah kalian mengadakan majlis zikir ini hanya untuk syukur pada Allah? Aku bukan berniat buruk, menuduh buruk buat kalian, bukan. Walakin namun tetapi ada Jibril baru saja datang kepadaku, fa akhbarani, Jibril mengabarkan kepadaku, annallaha ta'ala yubahi bikum bil malaika, bahwa kalian yang ada di majlis zikir, kalian yang duduk bareng berzikir bareng, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Muslim 7032, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, hadis sahih. Jelas di hadis ini majlis zikir sunnah. Memang inisiatif membuat majlis zikir para sahabat Nabi, bukan dari Rasul. Enggak ada perintah Rasul buatlah majlis zikir, enggak ada. Inisiatif pertama majlis zikir, duduk bareng, berzikir bareng dari para sahabat Nabi. Yang ketika Rasul tahu ini hadisnya, Rasul kasih tahu bahwa mereka yang ada di majlis zikir dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Dalam kitab Ad-Dibat ala Muslim, kalimat yubahi bikumul malaikat, Allah banggakan kalian di hadapan para malaikat, maknanya yudhiru fadlakum lakum wa yurihim
husna amalikum. Allah perlihatkan di hadapan para malaikat keutamaan kalian, keistimewaan kalian yang bareng-bareng berzikir. Allah perlihatkan kepada para malaikat bagusnya amalan kalian ini. Wa yusni alaikum indahu. Allah puji-puji kalian, Allah sanjung-sanjung kalian di hadapan para malaikat. Jelas kan? Bahwa majelis zikir bukan majelis bid'ah. Mereka yang mengatakan majelis zikir bid'ah, mereka yang berzikir dengan bersuara itu sedang bernyanyi-nyanyi, itulah yang bid'ah. Rasul saja tidak mengatakan majelis zikir bid'ah. Rasul justru menyanjung. Memang kita harus hati-hati. Hati-hati ketika kita akan membuat majelis zikir, kita berzikir bareng-bareng. Jangan sampai aktivitas baik yang kita lakukan berupa majelis zikir kok menimbulkan kedoliman, kita mendolimi orang lain. Itu jangan sampai. Hati-hati, harus dijaga betul. Masih ada hadis-hadis lain berkaitan dengan keutamaan zikir. InsyaAllah kita lanjut di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.